Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastri Maharani dengan NIM 2513040002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan materi analisis permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar dari mata kuliah bimbingan konseling. Nah, di sini ada masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Ini sarana dan prasarana adalah pendukung utama proses pembelajaran. Namun di tingkat SD seringkali terjadi kesenjangan kesenjangan kualitas. Nah, kondisi bangunan yang rusak, terus banyak sekolah, terutama di daerah 3T yang memiliki ruang kelas rusak berat, atap bocor, atau lantai yang tidak layak. Nah, keterbatasan media pembelajaran juga menjadi pemicu salah satunya. Kurangnya alat peragaan edukatif, buku, perpustakaan yang tidak diperbarui, serta laboratorium IPA atau komputer yang tidak memadai. Nah, terus juga ada fasilitas sanitasi yang buruk. Nah, rasio jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Jadi kayak itu tuh bakalan bikin siswa tuh kesulitan untuk menggunakannya karena kan keterbatasan ya. Terus ketertinggalannya teknologi, kurangnya akses internet dan perangkat digital, laptop atau proyektor yang menghambat implementasi kurikulum berbasis IT. Nah kan di sekolah di pelosok-pelosok gitu kan banyak banget yang susah buat jaringan, jadi tuh mereka tuh terbatas dalam mengakses kurikulum yang baru ini. Nah, terus masalah-masalah pada siswanya itu masalah-masalah siswa di tingkat SD-nya itu sangat kompleks karena mereka berada di masa transisi perkembangan kognitif dan sosial. Nah, yang pertama itu ada masalah kedisiplinan dan karakter. Seperti kayak banyak banget nih yang anak-anak sekarang tuh yang suka bolos, datang terlambat, terus hingga kasus-kasus bullying. Nah, atau perundungan antar teman sebaya yang seringkali luput dari pengawasan. Itu kan tidak bagus ya teman-teman semua. Jadi kayak kurangnya edukasi kepada anak-anak yang suka banget membuli atau tidak disiplin lain semacamnya. Terus juga kualitas belajar, learning loss. Nah, adanya siswa yang mengalami keterlambatan dalam membaca, menulis, berhitung, atau yang tidak terdeteksi sejak dini. Jadi itu sebenarnya pengaruh lingkungan dari sananya ya, dari rumah. Cuman kita sebagai guru juga harus bisa mengawasi dia agar keterlambatan itu tidak seterlambat itu. Jadi bisa dengan adanya kita, mereka juga bisa berjalan maju bersama yang lainnya seperti itu. Terus juga masalah psikososial. Nah, dampak dari latar belakang keluarga seperti ekonomi rendah atau kurangnya perhatian orang tua yang mempengaruhi motivasi belajar terdeteksi sejak dini. Jadi biasanya anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar itu karena dari orang tuanya seperti itu atau lingkungan sekitarnya yang tidak bisa mendukung mereka gitu. Nah, terus juga ada kesehatan dan nutrisi. Nah, masalah stunting atau kurangnya gizi yang berdampak langsung pada konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam penyerapan pelajaran. Jadi nutrisi dan kesehatan ini juga penting, karena kalau anak kurang nutrisi, kurang energinya, jadi mereka tuh susah buat menyerap materi-materi yang diberikan diberikan oleh gurunya. Nah, permasalahan di lembaga pendidikan ini ada 3 poinnya nih. Yang pertama itu solusi dan prasarana, yang jadi optimalisasi dana BOS. Nah,
pengelolaan dana bantuan operasional yang lebih transparan dan lebih tepat sasaran, perbaiki sejak skala kecil. Nah, Kementerian CSR menjalin kerjasama dengan sektor swasta atau alumni untuk mengadakan fasilitas teknologi dan buku. Terus solusi untuk masalah pada siswanya ini, yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Nah, mengintegritaskan nilai-nilai moral dan setiap mata pelajaran, bukan hanya teorinya saja. Nah, yang kedua itu program remedial dan pendampingan khusus. Guru memberikan perhatian ekstra bagi siswa yang tertinggal melalui metode pembelajaran yang lebih menyenangkan atau fun learning. Nah, yang terakhir itu layanan konseling. Nah, menghidupkan peran guru kelas bagi pembimbing sekaligus sahabat bagi siswa untuk mendeteksi masalah mental dan perundungan gitu. Nah, yang terakhir ini solusi untuk sinergi sekolah dan orang tua. Jadi mengaktifkan komite sekolah untuk menciptakan komunitas dua arah, sehingga perkembangan siswa di rumah dan di sekolah dapat terpantau secara konsisten. Jadi kesimpulannya, permasalahan di SD tidak hanya soal gedung yang bagus, tetapi juga soal bagaimana kita menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan siswa secara utuh. Pemecahan masalah juga harus dimulai dengan identifikasi dini terhadap kebutuhan sarana dan kondisi psikologi siswa. Mungkin sekian itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.